Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, ini adalah Google Pixel 3. Akhirnya Google bikin handphone murah juga ya. Harganya cuma 2 jutaan aja. 2.150.000 ini gue beli teman-teman di marketplace ya. Sebenarnya Google nggak bikin handphone murah sih, tapi karena memang harganya sekarang sudah segitu teman-teman ya. Sebenarnya harganya sendiri sekarang itu rentangnya di harga 2 jutaan sampai ke ya 2,6 lah ya, nggak sampai ke 3 juta kecuali teman-teman cari yang Pixel 3 XL ya. Sedangkan ini Pixel 3 biasa, ini dia RAM-nya 4 GB dan internal storage di 64 GB teman-teman ya. Dengan prosesor dia menggunakan Snapdragon 845 dan ini bisa jadi adalah Snapdragon 845 termurah yang bisa teman-teman dapetin. Handphone ini juga dia punya dual speaker teman-teman ya, seri atas bawah ya, seri atas bawah. Speakernya ada di atas, ada di bawah, terus kemudian dia juga sudah menggunakan layar OLED. Ya, memang untuk fingerprintnya dia masih di bagian belakang, tapi ini menurut gue menjadi ciri khas yang unik dari Google teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat sendiri, dia bentukan desainnya ini anti mainstream teman-teman ya. Jadi beda sama handphone-handphone yang lain yang berusaha menunjukkan bahwasannya mereka bisa membuat desain yang oke. Padahal sebenarnya handphone dengan desain simple seperti yang diberikan oleh Google ini terlihat sangat elegan gitu menurut gue ya teman-teman ya, dengan perpaduan antara kaca dan metal. Jadi bahan baku lagi bahan dari handphone itu bagian belakangnya adalah metal teman-teman. Kaca teman-teman ya. Untuk bezelnya dari metal, cuman dia dibikin finishingnya itu dua warna seperti ini ya. Warnanya itu doff dan juga glossy teman-teman. Nah, kalau untuk yang warna putih ya, dia di sini tombol powernya dia warnanya orange teman-teman. Dan ini menurut gua asli deh keren banget, karena di bagian doff-nya ini cuman muter gini aja teman-teman. Nah, tapi di bagian bezel sebelah sini dia tetap kaca gitu. Jadi bener-bener unik banget desainnya. Dan gua ini kan memang orang yang suka banget pegang handphone kecil, dan ini menurut gua kecil banget layar handphonenya. Sebenarnya nggak kecil banget sih ya, ini sekitar 5,5 inch kalau nggak salah ya, 5,5 inch dengan layar itu OLED teman-teman. Dan ini OLED-nya bukan sembarang OLED ya, jadi ini bener-bener OLED-nya itu saturasi warnanya itu udah gonjreng banget teman-teman ya. Dan karena memang ini adalah handphone yang dikeluarkan oleh Google teman-teman, dia dukungan softwarenya itu diberikan sampai ke yang paling update sekarang di Android 11 gitu teman-teman ya. Dia menggunakan Android 11, di mana ya ini untuk tentang ponsel nih ya. Ya, ini menggunakan dia Android 11 gitu teman-teman. Dan kemungkinan besarnya dia masih update ke Android 12 ya, masih bisa dapat, karena yang terakhir di Google Pixel 2 aja dia cuman mentok di Android 10 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau misalkan memang gua salah gitu teman-teman. Dan ini speakernya ya, asli gua langsung bahas speaker ya. Ini adalah speaker yang wow, ini handphone kecil-kecil tapi suaranya tuh lantang banget teman-teman ya. Dia lantang banget. Dan speakernya ini dia ada dua, atas bawah, dan itu langsung menghadap ke wajah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita main game ataupun nonton video ataupun film di handphone ini, itu bener-bener udah bisa ngasih experience yang luar biasa. Apalagi ditambah dia layarnya sudah OLED teman-teman, dan dia juga sudah mendukung Wi-Fi L1. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau nonton serial Netflix ataupun juga konten-konten yang ada di Netflix, itu kalian bisa menikmati dengan resolusi di HD gitu ya teman-teman. Jadi nggak cuman resolusi yang standar aja, tapi kalian juga bisa menikmati dengan resolusi di HD teman-teman. Untuk kameranya sendiri jujur gue ini lupa 12 atau 13 megapiksel di kamera belakang ini ya teman-teman. Tapi menurut gua ya kayaknya pixel berapa megapiksel di Google Pixel itu nggak berpengaruh gitu ya, karena kamera dari Google Pixel ini softwarenya emang udah oke banget lah. Hasil kameranya itu udah ciamik banget, udah gonjreng banget ya. Sekarang kita coba untuk buka hasil kameranya ya. Ini hasil foto dari Google Pixel teman-teman ya. Ini bener-bener udah keren banget hasil fotonya di Google Pixel ini teman-teman ya. Kontrasnya oke, warnanya bagus nih juga untuk hasil selfie-nya seperti ini teman-teman. Menurut gua ini
udah the best banget. Cuman yang menjadi kekurangan, handphone ini dia nggak bisa ngerekam di resolusi 1080 di 60 fps. Dia mentok di 1080 30 fps aja. Itu yang menjadi kekurangan, salah satu kekurangan di handphone ini. Jadi lebih baiknya sih handphone ini dipakai untuk foto-foto aja. Kalau misalkan kalian mau ngerekam video, ya harus puas dengan hasil 1080 di 30 fps gitu teman-teman. Tapi ya ini udah oke banget sih, bener asli ini udah oke banget. Dan beberapa video yang tayang di channel gue, itu gue ambil dari Google Pixel 3 ini teman-teman. Dan gue selama menggunakan handphone ini itu nggak ada kendala sama sekali. Ya memang baterainya itu kecil, dia cuma 2900 mAh. Tapi setelah gue pakai selama kurang lebih 2 mingguan tuh gue nggak pernah ada kendala masalah baterai ya teman-teman ya. Jadi itu dia selalu habis di waktu yang tepat gitu ya. Gue itu selalu menggunakan handphone ini untuk streaming biasa ya, streaming, terus juga nonton video di YouTube. Main game gue nggak begitu main game ya. Di sini cuma ngetes di Mobile Legend aja. Mana game Mobile Legend? Ya di sini gue cuma ngetes di game Mobile Legend aja dan ya berjalan dengan sangat baik ya. Snapdragon 845 itu merupakan prosesor flagship gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita main buat gaming model-model kayak Mobile Legend, terus juga Free Fire, terus juga apa ya, PUBG itu masih normal. Tapi kalau misalkan kalian mau paksain di Genshin Impact, ya harus terima konsekuensinya kalau misalkan itu resolusinya harus diturunin gitu ya. Jangan dibikin yang highest gitu ya, pilih yang lowest aja. Gua rasa masih bisa berjalan dengan sangat nyaman gitu ya. Dan karena ini adalah stok Google ya, jadi apa ya, nggak ada bloatware macem-macem gitu teman-teman. Semua aplikasinya itu bawaan dari Google, Android Auto, terus juga foto, terus juga email, ada home, terus di sini ya pokoknya aplikasi semua yang bawaan Google aja gitu. Jadi nggak ada aplikasi pihak ketiga. Dan menurut gua ini sangat sangat nyaman gitu ya teman-teman. Dan ya ini adalah Snapdragon 845 termurah kayaknya yang bisa kalian dapetin saat ini teman-teman. Dan ini adalah Google Pixel 3 yang waktu itu keluar handphone ini harganya belasan juta gitu teman-teman ya. Sekarang cuman kalian bisa ngedapetin dengan harga di 2 jutaan aja. Tepatnya gue beli di 2.150.000 gitu teman-teman. Gua nggak ada komplain sama handphone ini. Dia sudah pakai USB Type-C, dual speaker, kameranya bagus, juga bodinya ringkes gitu ya teman-teman ya. Dan dia nggak terlalu berat juga handphonenya. Dan satu lagi ya, dia ada fitur yang namanya squeeze di sini ya. Jadi dia kayak ada di handphone ROG yang kemarin gue udah bahas. Jadi kalau misalkan kita remas handphonenya di bagian bawah sebelah sini, dia akan mengeluarkan fitur yang namanya voice comment gitu ya teman-teman. Tuh, kayak gitu dia. Nah, dia langsung keluar voice comment ataupun Google Assistant di sini. Dan ya, selama gue pakai handphone ini juga ada perbedaan yang gue alamin gitu ya dibandingkan dengan handphone-handphone yang lain. Jadi kalau misalkan gue pakai Xiaomi Poco F3 yang gue pakai sekarang buat ngerekam nih, terus gue pakai buat maps gitu ya, handphone Xiaomi itu selalu dia ngedapetin sinyal GPS-nya tuh low atau kalibrasi kompasnya itu low, jadi harus dikalibrasi lagi. Nah, kalau di sini itu selalu akurat teman-teman. Ini selalu akurat. Gue nggak tahu kenapa, tapi itu selalu akurat kalau misalkan gue pakai Google Maps di handphone ini. Jadi gue nggak perlu kalibrasi kompas lagi, terus juga titiknya ngepas. Titiknya itu bisa beda teman-teman. Titiknya itu bisa beda antara si Google Pixel 3 ini dengan si Poco F3 yang gue pakai. Jadi apakah memang karena ini handphone buatan Google ya? Jadi semua support dari Google itu benar-benar dikasih ke handphone yang satu ini teman-teman. Dan ini juga dia selalu ngasih update terbaru gitu. Kayak misalkan security patch-nya ya, itu dia selalu ngasih security patch yang paling update gitu. Nih kita lihat di sini update sistem, dia selalu ada gitu. Gue heran deh, nih kayak sekarang nih ada lagi pembaruan 5,7 MB, kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil, tapi dia selalu ada pembaruan update. Gue juga bingung kenapa kayak gitu ya, padahal kan sorry nih buat para penggemar Pocophone gitu ya ataupun penggemar Xiaomi, mereka ngasih update itu kayak malas-malesan gitu ya. Tapi Google selalu ngasih update untuk handphone ini, walaupun cuman update-nya kayak gini sekarang nih 5,75 MB, terus juga cuman 12 MB, 11 MB. Itu mereka kasih update, entah itu seminggu bisa 2-3 kali, bisa juga ya pokoknya sesering mungkin lah kayaknya mereka itu ngasih update ke handphone yang satu ini teman-teman. Ini benar-benar gue appreciate banget lah sama tim Google yang ngasih update ke handphone ini gitu ya. Walaupun ini adalah handphone keluaran 2018 kalau nggak salah, tapi masih dapat update ataupun juga dukungan sistem keamanan yang paling baru gitu ya. Walaupun sudah sekitar 3 tahun handphone ini keluar di pasaran. Dan ya kalau misalkan kalian mau cari Google Pixel ya, handphone ini dia
tidak masuk secara resmi ke Indonesia. Jadi memang ini adalah handphone yang masuk secara tidak resmi ke Indonesia. Dan kalau misalkan kalian pengen beli, pastikan kalian bayar pajak di Bea dan Cukai supaya supaya kalian bisa pakai kartu SIM card yang ada di Indonesia, khususnya untuk Google yang baru sekarang ya. Kalau misalkan Google Pixel 3 ini kan karena dia sudah masuk dari 2018 ya, waktu itu peraturan IMEI belum berjalan. Handphone ini masih bisa dipakai untuk saat ini ya. Sekarang sendiri pun gue juga pakai kartunya itu dia Smartfren teman-teman ya. Gue pakai kartu Smartfren. Jadi nggak ada kendala apapun. Gue pakai kartu Indosat nggak ada masalah, Telkomsel nggak ada masalah, XL nggak ada masalah. Jadi semua aman, nggak ada kendala sama sekali. Dan gue ngerasa sangat-sangat nyaman sekali pakai handphone yang kecil seperti ini, karena dulu gue juga pakainya Samsung Galaxy S10 Plus gitu ya teman-teman. Gue pakai handphone itu karena kecil jadi berasa nyaman. Untuk panasnya sendiri karena gue nggak begitu main game yang berat-berat banget, jadi gue tidak mengalami yang namanya overheat di handphone ini teman-teman. Jadi handphone ini semua buat gue nyaman banget. Scrolling juga nggak ada masalah, update-nya jalan terus juga sudah ada NFC ya teman-teman. Sebenarnya handphone ini juga ada fitur IP68, tapi karena ini adalah handphone second, gue jadi tidak berani untuk ngetes fitur itu ya, karena takutnya memang sudah dibongkar atau seperti apa yang masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi gue nggak berani untuk ngetes fitur yang namanya IP68 itu. Tapi ya udah, selama gue pakai handphone ini cuman buat scrolling dan segala macem ya, gue sangat-sangat nyaman dengan handphone yang satu ini. Jadi mungkin ini adalah pilihan yang tepat kalau misalkan kalian lagi pengen cari Google Pixel 3 ya, Google Pixel pengen ngerasain yang namanya stock room itu seperti apa, terus juga pengen ngerasain kamera Google Pixel seperti apa. Ini bisa jadi salah satu Google Pixel pertama yang bisa kalian beli teman-teman. Jadi mungkin segitu aja ya pendapat gua ataupun informasi yang bisa gua sampaikan sama teman-teman semua di sini mengenai si Google Pixel 3 ini. Kalau misalkan ada beberapa kata yang bikin kalian ya tolong dimaafin lah gitu ya, kalian ngerti lah ya. Jadi tolong dimaafin kalau misalkan gue ada salah-salah kasih informasi ke kalian ya. Kalau misalkan kalian suka sama video gue, di like videonya, di subscribe channel gue, dan disebarkan ke teman-teman kalian. Tapi kalau misalkan kalian gak suka sama video gue, di dislike aja dan disebarkan juga kalau misalkan kalian nemuin video sejelek video gue. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya. Ini bukan sponsor sih, tapi kalau misalkan mau disponsorin ya nggak apa-apa juga nih. Oke? Yuk.